Semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Hello, good afternoon everyone. Welcome back with me, Miss Desi, in English class. So, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris di Mekar Arum TV. Before we begin to the lesson, I would like to check your spirit first by saying our tagline. Seperti biasa, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Miss mau cek dulu nih semangat kalian dengan mengucapkan moto atau jargon kita. Yang pertama, jargon sekolahan kita dulu. Masih ingat ya? Jadi kalau Miss bilang Mekar Arum, kalian jawab deket, dedeh, imet, yes. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. SMP Mekar Arum, deket, dedeh, imet, yes. Very good. Nah, sekarang tagline English tagline-nya nih. Masih pada ingat kan ya? Jadi tagline-nya ABC. Be active, be brilliant, and be confident. Oke, kita mulai ya. Learning English, be active, be brilliant, be confident. Oke, good. Oke, anak-anak Miss, how is going on today? I hope you stay healthy and happy in this kind of situation. So, sekarang bahasa Inggris kita sudah masuk ke chapter 6. Temanya itu adalah Our Busy Road. Ya, tema dalam chapter hari ini itu adalah Our Busy Road. Nah, di chapter kali ini kita akan belajar tentang to show the existence of things and people. Maksudnya gimana to show existence things and people itu? Jadi kita akan belajar bagaimana cara menunjukkan keberadaan benda-benda atau seseorang atau orang-orang. Gitu ya. Nah, jadi di bab ini itu materinya ada yang pertama kita akan belajar next, there is, lalu ada there are, lalu yang terakhir ada quantifier. Quantifier itu terdiri dari many, much, lalu few, dan little. Yang terakhir kita juga akan belajar tentang the differences from countable noun and uncountable noun. Oke ya. Yang pertama, kita mulai dari there is and there are dulu.
Nah, there is and there are itu, anyone knows what is the meaning? There is and there are itu menunjukkan apa namanya benda gitu ya. Ini adalah bukuku. There is my book. There is my car. There are my cars. Nah, artinya sama tapi penggunaannya yang berbeda gitu ya. Kalau untuk there is itu digunakan untuk singular noun. What is singular noun? Means singular noun itu kalau kalian dengar kata singular, kalian ingat aja kata single. Gitu ya. Jadi single itu apa? Single itu kalau dalam bahasa Indonesia tunggal atau satu. Nah, noun itu kata benda. As I said before, jadi di bahasa Inggris itu ada kata benda, kata sifat, ada kata kerja. Nah, noun ini adalah kata benda. Kita sebagai manusia itu kita tergolong atau termasuk kata benda. Ya, jadi kita itu manusia itu kalau in English itu dikategorikan noun, benda, tapi bendanya benda hidup. Nah, singular noun tadi kalau nounnya benda, singularnya itu satu, bisa disimpulkan kalau singular noun itu adalah benda tunggal atau bendanya cuman satu. Nah, jadi kalau kalian ingin menunjukkan, menyatakan benda gitu ya, tapi bendanya hanya satu, kita pakai there is. Nah, look at the example. Yang pertama ada there is a lamp in my bedroom. Ada sebuah lampu di kamar tidurku. Nah, there is a itu artikel, artinya sebuah, bisa diartikan sebuah gitu ya. Atau bisa juga diganti dengan there is one lamp in my bedroom. Ya. Ada satu lampu atau sebuah lampu di kamarku. Gitu. Nah, kalau kalian ingin merubah si kalimat tadi ke kalimat negatif, gitu kalian bisa tambahkan not setelah there is-nya. There is not a lamp in my bedroom. Ya, tidak ada lampu di dalam kamar tidurku. Itu kalau misalnya kalian ingin menggunakan kalimat negatif. Ya. Kalau ingin dirubah ke kalimat pertanyaan, nah kalian bisa pindahkan is-nya ke depan ya. Lalu selanjutnya diikuti kata there. Nah, kata selanjutnya sama seperti yang tadi, tinggal ditambahkan saja. Jadi, is there a lamp in your bedroom? Nah, kenapa yang tadi subjeknya my, lalu yang sekarang your? Gak mungkin kalian nanya ke diri kalian sendiri gitu ya. Gak mungkin kalian nanya is there a lamp in my bedroom? Gak mungkin kalian nanya kepada diri kalian sendiri. Jadi diganti my-nya dengan your. Oke. Selanjutnya, next, there are. Kalau tadi there is itu for singular noun atau kata benda tunggal atau satu. There are itu berarti sebaliknya. Ya, itu untuk plural noun. Plural noun itu jamak. Plural itu jamak atau banyak, lebih dari satu. Noun itu kata benda, sama. Berarti kata benda yang lebih dari satu atau banyak. Nah, as you can see on the screen, the example number 1 itu ada there are many kids in the playground. Terdapat banyak anak-anak di taman bermain. Nah, kalau untuk plural noun, kalian boleh perhatikan di sini. Jadi nounnya itu, kata bendanya itu adalah kids, ya. Kenapa ditambah s di belakangnya? As I explained to you before, kalau misalnya di belakangnya ada s pada kata benda, itu berarti bendanya banyak. Karena dia pakai there are, maka kata bendanya harus ditambahkan dengan huruf s. Kids gitu. Tapi kalau bendanya kalau anaknya hanya satu berarti kid saja. There is kid in the playground. Tapi karena ini banyak jadi kids pakai s di belakangnya. Nah, sama ya. Kalau ingin dirubah menjadi kalimat negatif, kalian tinggal tambahkan not. There are not many kids in the playground. Lalu if you want to change into interrogative sentence, kalian tinggal pindahkan are-nya ke depan. Are there many kids in the playground? Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya di akhir kalimatnya karena itu kalimat tanya. Oke, next. Yang selanjutnya ada countable and uncountable noun. Ya, kalau countable noun itu sama kata benda. Countable itu adalah kata benda yang dapat dihitung menggunakan angka. Miss, bukannya benda itu semuanya bisa dihitung? Ya, betul.
right? Tapi tidak semuanya bisa dihitung dengan angka. Maksudnya gimana? Contoh nih, I have 2 cars. Aku memiliki 2 mobil. Mobil tuh bisa dihitung, punya 1, 2, 3, and so on, dan selanjutnya gitu ya. Tapi ada juga benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Itu nanti akan Miss bahas gitu ya. Itu uncountable noun. Sekarang yang countable noun dulu. Jadi kata benda yang bisa dihitung dengan angka. For example, ada book, buku gitu ya. I have 1 book, I have 2 book, I have many books gitu ya. Itu bisa dihitung menggunakan angka 1, 2, 3, 4, and so on. Kalau bendanya satu atau tunggal, itu tidak ditambahkan S di belakang kata bendanya. Ya, kalau misalnya kata bendanya lebih dari satu, itu silahkan kalian tambahkan S. Contoh, a book, 1 buah buku, karena 1 jadi tidak usah ditambahkan S. Yang kedua ada 2 books, karena bukunya ada 2, jadi di akhir katanya ditambahkan huruf S. Yang terakhir juga ada itu 2 apples, 2 apel. Ya, karena apelnya lebih dari 1, maka di akhir katanya ditambahkan huruf S. Oke, do you understand? Easy ya, gampang ya, asal kalian sudah tahu pengertiannya, Miss kira akan mudah gitu. Apalagi kalau udah tahu contohnya, oh itu kayaknya akan lebih mudah dipahami. Next, uncountable noun. Uncountable noun itu tadi sebaliknya, yaitu kata benda yang tidak bisa kita hitung dengan angka. Contohnya ada apa aja? Yang pertama ada tea, sugar, water, rice, and money. Ya, gak mungkin kita bilang, misalnya kita kalau mau belanja gitu ya, bilang mau beli gula berapa? 1. Nggak mungkin kan hanya 1 butir gitu ya. Nah, maka sugar itu termasuk uncountable noun. Kita kalau misalnya mau mau beli gula atau mengambil gula, itu kan pasti 1 sendok, 1 kilo misalnya gitu ya. Jadi pakai satuan berat, bukan hitung 1 per 1. Begitu pula dengan water. Ya, air, nggak mungkin kita beli air, beli berapa? 1, tidak mungkin ya, 1 liter adanya gitu ya. Jadi pakai satuan berat. Beras juga sama. Nasi, nggak mungkin kalian nasi dihitung 1 per 1 ya. Jadi contoh yang tadi itu adalah uncountable noun. Terakhir nih, money. Money itu uang ya. Uang itu tidak bisa dihitung 1 per 1, karena setiap lembarnya, setiap kertasnya itu memiliki pecahan atau nilai yang berbeda gitu. Jadi uang itu adalah uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kalian nggak bisa bilang, Bu minta uang berapa? 1. Nah, tidak begitu ya, tapi Bu minta uang berapa? 1.000, 2.000, 3.000, dan seterusnya. Oke, do you understand? Oke, next. Selanjutnya ada quantifier. Quantifier itu ada many and much. Artinya sama. Jadi many and much itu artinya sama, yaitu banyak, hanya penggunaannya saja yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau in English itu banyak yang ini perasaan artinya sama deh. Terus bedanya di mana? Nah, sekarang kita belajar nih, many and much itu artinya sama, banyak, tapi bedanya itu kalau many untuk countable noun. Jadi many itu digunakan untuk benda countable yang bisa dihitung. Gitu ya jumlahnya. For example, ada there are many kind of vehicles. Ada banyak jenis dari kendaraan. Vehicles itu kendaraan. Gitu ya. Karena kendaraan itu kan ada motor, car, motorcycle, terus bicycle gitu ya. Itu kan kendaraan. Bus itu bisa dihitung, ada satu buah bus, 2 buah mobil, karena bisa dihitung, jadi dia pakainya many gitu ya. Next, much itu banyak, sama, tapi untuk yang uncountable noun gitu. For example, there is much air pollution. Ada banyak polusi udara di sini. Atau I have much money. Aku punya banyak uang. Ya, karena uang uncountable noun, jadi kita pakai much gitu. Kalau kalian bilang I have many money, itu betul atau salah, Miss? Kan sama, artinya banyak. Nah, sekarang sudah tahu bedanya ya, karena uang itu adalah uncountable noun, jadi kalian tidak bisa menggunakan many, tapi much gitu. Next. Selanjutnya ada few sama little. Few and little itu same meaning, artinya sedikit.
ya. Jadi lawan kata dari many and much itu adalah few and little, artinya sedikit. Sama juga di bentuk penggunaannya yang berbeda. Kalau few itu untuk countable noun, digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Contohnya, there are very few policemen around. Terdapat sedikit sekali polisi yang berada di sekitaran gitu ya. Jadi sedikit nih polisinya, karena polisi itu benda hidup ya, of course, karena polisi itu as a human bisa dihitung gitu ya dengan angka, maka kita menggunakan few. There are very few policemen around. Selanjutnya ada little. Nah, little itu sedikit. Miss, bukannya little itu adalah kecil. Betul. Jadi little itu polisemi ya, kata yang memiliki makna lebih dari satu gitu. Kalian tinggal lihat konteksnya aja. Jadi little itu bisa diartikan sedikit atau kecil. Nah, little itu untuk uncountable noun, untuk benda yang tidak bisa dihitung ya, menggunakan angka. Contohnya, there is too little water during the dry season. There is too little water during the dry season. Ada sedikit air nih di musim kemarau, atau ada sedikit air selama musim kemarau. Gitu, karena air itu adalah uncountable noun, air itu tidak bisa dihitung dengan angka, maka kita pakainya little. Gitu ya. Ada sedikit air selama atau dalam musim kemarau gitu. Oke, next. Oke, materi hari ini ternyata sudah selesai gitu. Jadi kita hari ini belajar tentang how to use there is and there are gitu kan. Artinya sama tapi penggunaannya saja yang berbeda. Kalau there is untuk singular noun and there are for plural noun. What is singular noun? Singular noun itu adalah kata benda tunggal atau satu. Nah, plural noun itu kata benda jamak atau lebih dari satu. Jadi kalau kalian menemukan benda dan bendanya itu lebih dari satu, kalian pakai there are gitu. Kalau there are berarti setelah nounnya itu ditambah huruf, betul, huruf as ya. There is and there are. Terus kita belajar juga tentang countable and countable noun ya, benda yang bisa dihitung dengan angka itu countable noun namanya. And for uncountable noun itu benda yang tidak bisa dihitung menggunakan angka. Ya, contohnya tadi sudah Miss jelaskan, silahkan dipahami kembali. Lalu yang terakhir ada quantifier. Quantifier itu terdiri dari many, much, few, and little. Oke ya. Because the time is over, I hope you understand what the material that I've been delivered to you today. Jika ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan ke Miss via WhatsApp gitu ya. Miss ini gimana, aku masih belum mengerti gitu. Insya Allah akan Miss bantu, akan Miss balas gitu ya. Oke, tidak lupa Miss mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Don't forget to wash your hand and wearing a mask on gitu ya, dan tetap semangat karena tidak terasa 2 mingguan lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Untuk itu Miss ingatkan kembali untuk kalian, bagi yang tugasnya belum, silahkan dikerjakan, dicicil dari sekarang. Oke, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.